Bab 1107. Mencuri batu dewa. Itu adalah mantra luar angkasa. Kamu yang berada di tingkat 7 fase keilahian pun memahami kekuatan seperti itu. Menarik sekali. Mata pria tua berambut hitam itu bersinar, dan dia menjadi lebih penasaran dengan Erikin. Junior, semoga kamu beruntung. Aku memutuskan untuk tidak membunuhmu lebih dulu. Aku harus mendapatkan teknikmu itu. Pria tua berambut hitam itu melangkah keluar dan mengambil langkah besar. Sementara Erikin tidak segan-segan dan melakukan transisi alam semesta lagi. Kedua sosok itu berbalik dan menjauh dengan cepat. Erikin. Di atas punggung Yulitazu, Yezun menjadi cemas saat melihat Erikin membawa pergi pria tua berambut hitam itu. Finolasu juga menjadi tegang dan menghunuskan pedang panjangnya. Erikin membawa pergi pria tua berambut hitam itu untuk melindungi mereka dan meninggalkan bahaya pada dirinya sendiri. Yulitazu juga merentangkan kedua sayapnya untuk pergi menyelamatkan Erikin. Semuanya, jangan bergerak terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, sosok emas keluar dari langit dan muncul di depan mereka. Perkenalkan, aku Iblis Fu. Penampilan pria tua tidak bagus, dan gelombang aneh terpancar dari tubuhnya. Dia sedikit tersenyum dan memandang Finolasu dan yang lainnya. Saat ini, Erikin dan pria tua berambut hitam seperti tikus dan kucing. Pria tua berambut hitam itu melangkah, dan Erikin harus melakukan transisi alam semesta. Kultivasi keduanya hampir memiliki perbedaan yang besar. Erikin tidak dapat menggunakan kemampuannya sendiri, dan dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya di depannya. Haha, Junior. Lebih baik kamu menyerah saja. Pria tua berambut hitam itu tertinggal di belakang Erikin seperti musuh yang tidak bisa dikalahkan. Semakin banyak Erikin menggunakan transisi alam semesta, ekspresi pria tua itu semakin bersemangat. Lawannya hanya memiliki kekuatan fase keilahian, dan dia bisa menggunakan mantra luar angkasa berkali-kali. Jika dirinya mendapatkan teknik itu, maka kekuatannya akan melejit. Berapa lama kamu bisa terbang seperti itu? Mantra luar angkasa itu menghabiskan kerohanian. Mungkin saja kamu akan mati dulu sebelum aku bertindak. Selain itu, setelah kembali ke gunung belakang, kamu tetap akan mati saat menghadapi sesepuh sekte Wendao yang tak terhitung jumlahnya. Pria tua berambut hitam itu tersenyum sinis dan mengejar dengan cepat. Erikin hanya diam dan bergegas ke depan. Pria tua berambut hitam itu benar, dia memang sudah mulai pusing. Di laut kesadarannya, manusia emas kecil sudah kelelahan dan berkeringat deras. Sementara itu, setiap kali dia menggunakan transisi alam semesta, manusia emas kecil itu pasti gemetar sebentar. Hal itu muncul di tubuh Erikin dengan matanya yang menjadi merah, dan bahkan mata dan lubang hidungnya mulai berdarah. Sudah batasnya. Mata Erikin menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia menggigit ujung lidahnya dan memaksa dirinya agar tetap sadar. Pada saat yang sama, dia melirik ke belakang dan diam-diam berdoa agar Iblis Fu sana berjalan dengan lancar. Jika tidak, dia benar-benar akan tamat. Tidak ada yang memperhatikan langit di atas. Di atas langit, dua aura tersembunyi melayang dan tenggelam di awan dan kabut. Mereka melihat ke bawah dan menyaksikan pertempuran di dalam dan di luar gunung belakang. Setelah Erikin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, perhatian dari kedua aura itu telah tertuju padanya. Bocah itu lumayan. Dia bisa mempraktekkan mantra luar angkasa sampai tingkat itu seperti menggunakan lengannya sendiri. Benar-benar jenius, puji salah satu aura berbentuk pedang hitam saat ini. Aku malah merasa kultivasi tingkat 7 fase keilahian yang bisa melakukan mantra luar angkasa berkali-kali seperti itu benar-benar abnormal. Dasar, saat kamu memiliki kekuatan seperti itu,
Berapa banyak reiki dan kerohanian yang bisa kamu gunakan dengan seenaknya, kata aura lain yang datang dari bola mata yang aneh sambil tertawa kecil saat ini. Sayang sekali, bibit yang begitu bagus akan segera mati, kata energi pedang hitam sambil menghela napas. Hei, bagaimana jika kamu menyelamatkannya? Jangan menipuku, dia telah menyinggung sekte Wendao, siapa yang berani menyelamatkannya? Bola mata itu berkata dalam hatinya, lihat saja, mungkin saja dia ada hubungannya. Namun, keduanya tahu bahwa Eric Kin sepertinya sudah tidak ada cara untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, perbedaan kultivasi kedua belah pihak terlalu besar. Eric Kin jatuh ke gunung belakang saat ini, dan pria tua berambut hitam itu mengikutinya seperti hantu. Terimalah takdirmu. Pria tua itu tersenyum sinis dan menamparkan ke arah Eric Kin. Terima takdir. Apanya yang terima? Eric Kin memuntahkan seteguk darah dan berteriak. Boom. Pria tua berambut hitam itu mengulurkan tangannya dan memukul di atas tirai cahaya, dan tubuhnya pun terlempar sesaat. Di saat yang sama, cangkang kura-kura yang diberikan oleh Kaisar Iblis pada tubuh Eric Kin langsung terbelah, dan cahayanya pun redup. Hei, masih ada barang penyelamat hidup. Putra suci mana kamu? Atau masih ada kekuatan tersembunyi? Aku jadi begitu menghargaimu, tetapi harta sepertimu bisa bertahan berapa kali? Pria tua berambut hitam itu terkejut sesaat, tetapi kemudian tersenyum dengan sinis, dan menyerang lagi. Itu sudah cukup jika bisa menghadangnya sebentar. Pria tua, lihat apa yang ada di bawah kakiku. Eric Kin memandang pria tua berambut hitam itu dan menyeringai. Pupil mata pria tua berambut hitam itu menyusut. Dia langsung menundukkan kepalanya dan baru memperhatikan formasi cemerlang muncul di posisi di mana Eric Kin terbang kembali. Formasi teleportasi. Wajah pria tua itu menjadi pucat. Eric Kin bahkan mengerahkan formasi Chuan Song di gunung belakang. Pantas saja dia melarikan diri sampai ke gunung belakang. Kenny Zhao yang bersembunyi di gunung belakang juga terkejut. Dia awalnya mengira Eric Kin pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Eric Kin telah meninggalkan cara ketika dia berbicara dengannya sebelumnya. Dia bahkan tidak menyadarinya saat itu. Namun, itu belum berakhir. Tepat saat formasi itu dibuka, mata Eric Kin berkedip-kedip, dan dia menamparkan telapak tangannya ke tanah. Coba tebak kenapa aku memilih untuk membuat formasi teleportasi di sini. Eric Kin memandang pria tua berambut hitam itu sambil tersenyum. Begitu telapak tangannya menepak ke bawah, batu dewa putih bulat pun diambil dari tanah dengan reikinya. Meski batu itu pernah dipakai sekali dan teksturnya cukup kotor, tetapi dia masih bisa merasakan hembusan aura waktu murni yang kuat dari dalamnya saat menggenggamnya di tangan. Itu adalah batu dewa penarikan yang pernah digunakan sekte Wendao sebelumnya. Bocah sial. Letakkan benda itu. Ekspresi pria tua berambut hitam itu berubah drastis. Dia meraung dan mengulurkan tangannya untuk meraih Eric Kin. Dia sudah hampir gila. Bahkan jika Eric Kin melarikan diri, mereka juga hanya akan kehilangan muka mereka, tetapi jika mereka kehilangan barang berharga itu dan tidak mendapatkan pengganti batu dewa penarikan, maka mereka benar-benar akan menderita kerugian besar sepenuhnya. Perlu diketahui bahwa itu adalah harta yang tidak dimiliki di dunia ini. Selain itu, harta itu mengandung dua aura ruang dan waktu yang murni. Bahkan jika digunakan untuk penelitian, batu itu tak ternilai harganya. Dia juga tidak menyangka bahwa Eric Kin begitu berani hingga berani mencuri batu dewa saat melarikan diri. Boom! Kali ini, pria tua itu menyerang dengan sekuat tenaga. Senjata ajaib cangkang kura-kura itu benar-benar hancur dan lenyap kali ini. Sementara Eric Kin juga terkena dampaknya dan menyemburkan seteguk darah. Tetapi pada saat yang sama, dia membawa batu dewa penarikan dan langsung kembali ke punggung Yulita Su. Kedua penatua,
Lepaskan yang lainnya dan tangkaplah bocah itu sekuat tenaga. Saat merasakan keberadaan Erikin, mata pria tua berambut hitam itu memerah, dan dia segera mengirimkan suara itu ke wanita tua dan pria tua berambut putih itu. Apa yang terjadi? Pria tua berambut putih yang baru saja menekan 3 iblis itu terkejut sejenak. Bocah itu telah mencuri batu dewa penarikan. Pria tua berambut hitam itu berteriak, dan tubuhnya telah terbang keluar. Batu dewa dicuri. Ekspresi pria tua berambut putih dan wanita tua berubah drastis. Mereka melepaskan narapidana di sekitar mereka satu demi satu, dan mengejar Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.